Oke guys, balik lagi di Papio Channel. Jadi kali ini kita akan mereview kopi nih. Jadi kebetulan dari awal Januari saya mulai start untuk minum kopi pahit nggak pakai gula. Nah, makin kesini saya makin tertarik nih dengan ilmu kopi nih teman-teman. Jadi udah beberapa hari ini saya mencoba berbagai macam kopi, mulai dari kopi lokal, kopi yang bermerek dan lain-lain lah. Kita mulai mau melatih lidah nih, mengenal kopi. Nah, di sini kita ada dua produk nih, mereknya sama-sama Excelso ya, tapi dari dua rasa yang berbeda, dua jenis yang berbeda. Ada Robusta Gold, ada yang Arabica Gold. Nah, jadi kali ini kita nggak akan bahas apa itu Robusta atau Gold, kita akan membahas mengenal kemasan, membaca kemasan dan artinya apa sih kalau kita mau beli kopi gitu ya. Karena sebenarnya kopi itu rasanya beda-beda guys. Buat mungkin yang jarang minum kopi gitu ya, kopi pahit ya. Mungkin taunya kopi pahit ya pahit aja gitu, padahal sebenarnya nggak juga guys. Nah, di sini ada dua kemasan. Pertama ini yang kopi bubuk. Jadi dia nanti ada dua jenis teman-teman kalau kalian beli. Ada yang kopi bubuk, ada yang biji kopi, ground coffee atau coffee bean gitu ya. Jadi kalau coffee bean kalian harus digiling dulu gitu ya, ada gilingan kopinya tersendiri. Tapi kalau yang ini udah langsung tuang aja. Sama ada lagi yang saset guys. Ini kopi bubuk tapi yang dalam bentuk saset. Tuh, jadi kalian lebih praktis, bisa dibawa kemana aja. Nah, di sini yang pertama kalian bisa lihat adalah jenisnya dia sendiri, Robusta atau Arabica. Kalian mau pilih mana terserah. Nanti ada Toraja, ada macam-macam pilihannya. Itu tergantung selera kalian. Nah, terus nanti di sini ini istilahnya tuh after taste-nya teman-teman. Jadi bukan kopi rasa coklat, bukan kopi rasa kacang atau cereal bukan, tapi after taste-nya. Jadi setelah kita minum kopi, itu kan biasanya ada rasa kopi yang menempel di lidah. Nah, itulah rasanya seperti ini. Jadi untuk yang kopi ini after taste-nya itu rasa di lidahnya itu setelah kita menyeruput tuh ada rasa kokoanya, ada rasa peanutnya atau serealnya seperti itu teman-teman. Sedangkan yang di Arabica ini dia ada rasa citrus kayak rasa-rasa jeruk asam, spice, cabai atau floral, bunga. Nah, rasa ini memang agak susah teman-teman. Makanya sekarang saya pengen mencoba berbagai macam jenis kopi. Jadi saya pengen tahu lah rasa-rasa ini nih bedanya apa sih di setiap kopi ini gitu teman-teman. Jadi sebenarnya secara teknis tuh rasanya beda-beda. Nah, terus di sini ada ini yang paling penting nih, yang paling sering saya lihat adalah body dan acidity. Kalau acidity mungkin kalian udah tahu ya, keasaman, tingkat keasaman dari suatu kopi. Jadi kopi itu sebenarnya asam teman-teman, bukan pahit. Nah, di sini kelihatan nih dua perbedaannya nih. Kalau ini acidity-nya nggak nyampe satu nih, cuman setengah. Jadi ini nggak terlalu asam buat kalian yang pemula, ini nggak terlalu asam. Nah, sedangkan yang Arabica Gold ini acidity-nya 2. Tuh, berarti ini bisa dibilang berkali-kali lipat yang dibanding ini ya. Ini aja cuma setengah, ini 2 nih teman-teman. Jadi udah saya coba ini memang rasanya lebih asam dibanding yang ini. Mana yang lebih enak ya tergantung preferensi kalian. Kalau saya sekarang lagi pengen mencoba berbagai macam jenis kopi dengan jenis-jenis yang berbeda gitu, biar lebih tahu rasanya gimana. Nah, terus body ini coba kalian lihat ya, yang di Robusta Gold itu bodinya 2,5, sedangkan di yang Arabica bodinya 2. Jadi body itu adalah bukan kekentalan ya, rasa berat misalnya nih ya, sebagai contoh nih. Kalau kalian minum air putih itu nggak ada menyisakan rasa kan di mulut kalian, minum air putih langsung langsung enak itu, langsung bersih rasa mulut kalian. Coba kalian bandingkan dengan minum coklat misalnya kan, agak berat rasanya. Atau misalnya minum susu krim yang kental, nah itu kan agak berat rasanya di dalam mulut. Nah, itulah body teman-teman. Sama kayak kopi. Semakin kalau bodinya semakin dikit berarti ya kayak minum air putih, nggak ada bekas, nggak ada berat di mulut. Cuman kalau bodinya semakin kental, semakin penuh, berarti nanti setelah kalian minum tuh agak di mulut tuh berasa berasa full gitu, kalau kayak kalian minum coklat panas itu kan. Nah, kayak gitu, atau misalnya kayak minum susu full cream. Nah, seperti itu teman-teman. Itu maksudnya body ya. Semoga bisa kebayang buat kalian. Saya juga sebenarnya masih belajar. Makanya saya pengen ngerasain berbagai macam grade body dan acidity-nya biar bisa lebih merasakan. Tapi pada intinya body itu seperti itu teman-teman. Rasa berat di mulut tuh kayak gimana? Semakin tinggi semakin berat. Bandinginnya itu tadi, kayak minum air putih yang langsung minum kan langsung plong, ataupun dibanding dengan minum susu full cream yang berat rasanya di mulut, atau minum susu kental, coklat kental kan itu kan rasanya berat. Sehingga kalian harus minum lagi buat menetralisir rasa di dalam mulutnya. Nah, gitu teman-teman. Jadi semakin besar semakin berat pula rasa kopi tersebut. Nah, di sini ada dua kemasan ya. Di sini dia disediain lobang. Ini buat minum aromanya teman-teman.
istilahnya tuh fragrance pada kopi. Jadi kopi itu baunya saat dia bubuk dengan baunya, aromanya saat dia diseduh tuh beda. Nah itulah namanya fragrance nih, aroma kopi saat belum diseduh. Kalian bisa bisa ini nih, bisa rasain aroma kopinya dari sini teman-teman. Tuh. Tenang aja nih, nggak akan tumpah dia, udah mekanismenya udah bagus. Walaupun dia ada lubang nih udah khusus, dia nggak bakal ini. Ini aroma lock, jadi nggak bakal hilang lah aroma di dalamnya, untuk sampel aja. Sedangkan yang ini dia kemasan biasa teman-teman, cuman saset aja. Bedanya kalau ini ya jelas seperti saya bilang tadi, ini bisa kalian bawa ke kantor gitu ya, mudah diseduhnya dibanding dengan yang ini gitu teman-teman. Nah di sini juga kita bisa lihat ada komposisinya ya, macam-macam nih. Dan di sini nggak ada gula jelas karena memang kopinya kopi pahit, jadi no sugar, baik buat kalian gitu loh teman-teman. Jadi mungkin gitu aja ya teman-teman ya. Oh iya, di sini juga ada saran penyajian nih. Bisa yang ground. Ground tuh ya kopi kopi kita bikin kopi di warung tuh kopi ground namanya teman-teman. Langsung aja. Ada yang V60, ada yang coffee press, ada yang coffee maker. Nah, nanti kita bahas lagi ini bentuk-bentuk cara penyajian kopi. Tapi setidaknya dari video ini kalian yang mau beli kopi itu ya macam-macam gitu ya. Nih saya ambilin salah satu contoh kopi lokal nih. Bentar ya. Nah ini saya ada juga satu kopi lokal nih teman-teman. Nah kalau kopi lokal bedanya ya dia tidak mencantumkan aftertaste-nya, apa rasanya citrusi, spicy, ini enggak. Ya ini kopi lokal guys. Ada orang yang memang senang kopi seperti ini. Kalau menurut saya ya, menurut lidah saya, kopi lokal ini lebih bodinya tuh lebih tinggi gitu ya. Tapi tergantung juga sih, kopi lokalnya beda-beda ya. Nih, ini kopi King Kong asli Bangka nih teman-teman. Nah, ya. Tuh. Jadi yang bermerek sama yang lokal seperti ini bedanya di situ teman-teman. Kalau yang ada brand seperti brand Excelso ini kan dia jelas nih. Rasanya apa, bodinya apa. Sebenarnya ini ada juga sih. Bisa juga sebenarnya ada rasa aftertaste-nya apa, bodinya bagaimana dan acidity-nya bagaimana. Cuman mungkin karena brand lokal kan dia yang penting kopi aja lah, kopi untuk di warung gitu kan. Kalau ini kan biasanya dipakai untuk di kafe-kafe. Kayak gitu teman-teman. Jadi enakan kopi yang mana semua tergantung ke kalian. Sebagai contoh saya pernah nyicipin kopi lokal itu yang kopi Sekayun dari Bengkulu Tengah di dusun orang tua saya, itu kopi yang bener-bener biji kopi habis dijemur itu langsung digiling sendiri. Langsung ditumbuk, memang nggak digiling, ditumbuk dia. Ditumbuk sendiri baru dijemur bener. Jadi nggak ada kemasannya guys. Itu asamnya luar biasa, itu kopi yang acidity-nya yang menurut saya yang paling tinggi itu kopi dari dusun Sekayun orang tua saya, karena memang metik sendiri, jemur sendiri, langsung kita tumbuk sendiri, itu asamnya luar biasa di situ. Kita roasting sendiri, itu kopi terasam yang teracidity yang paling tinggi yang pernah saya coba guys. Cuman sekarang susah nyarinya. Kalau sekarang ya itu kopi-kopi bener-bener kopi buatan lokal penduduk gitu. Nah gitu teman-teman, jadi kalian suka yang mana itu semua tergantung pilihan kalian. Setidaknya kalian udah tahu nih, baca ini maksudnya apa sih. Jadi bukan kopi rasa coklat ya, ataupun kopi rasa jeruk tuh bukan. Kan citrusi kan jeruk, spice cabe, floral bunga, bukan kopi rasa jeruk, bukan kopi rasa bunga, bukan. Tapi ini lebih ke aftertaste-nya setelah kalian menyeruput ada rasa-rasa asem, ada rasa-rasa cabe, ada rasa-rasa bunga. Nah gitulah maksudnya kira-kira. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi bikin video-video tentang kopi ini yang dasarnya banget untuk kalian membeli kopi di hypermarket gitu ya misalnya. Oke, terima kasih.